Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat serta mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pelajaran fikih kita hari ini tentang tata cara menyucikan najis atau tata cara membersihkan najis. Yang mana najis ini adalah sesuatu yang kotor. Nah, jadi sebelum memasuki pembelajaran lebih lanjut lagi, kita berdoa dulu bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما وارزقني فهما والحمد لله رب العالمين. Nah, jadi Islam mengajarkan kebersihan sebagian dari iman. Sebagaimana seorang muslim kita harus suci, selain suci kita juga harus bersih dari najis. Najis itu apa? Yaitu najis adalah kotoran. Jika seseorang terkena najis, orang tersebut harus segera bersuci. Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang bersuci. Jadi, najis itu adalah sesuatu yang kotor yang mana wajib kita bersihkan dari anggota tubuh kita atau dari sekitaran kita. Kenapa? Karena najis ini dapat membatalkan suatu ibadah atau mengganggu bahkan mengurangi pahala dari sekitaran kita. Ini kenapa? Karena apabila ada najis di tempat itu, maka tempat itu termasuk tempat yang kotor. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala suka menyukai orang yang suci atau menyukai orang yang bersih. Jadi mensucikan itu adalah sama dengan hal layaknya katanya membersihkan. Jadi mensucikan itu adalah membersihkan. Sedangkan najis itu adalah kotoran. Nah, kita masuk ke pembahasan lainnya. Bagian A, meyakini perintah bersuci dari hadas dan najis. Ali senang hidup bersih. Askia senang hidup bersih. Semua orang senang hidup bersih. Siapa sih yang gak mau bersih? Nah, bersih itu nyaman, bersih itu tenang, dan bersih itu dapat membuat hati kita senang. Allah Subhanahu wa taala senang kepada orang-orang yang bersih. Bersih itu indah, kebersihan sebagian daripada iman. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Kita harus selalu menjaga kebersihan. Kebersihan badan, kebersihan pakaian, kebersihan rumah, kebersihan halaman rumah, dan juga kebersihan lingkungan. Nah, di situ ada gambar yang mana ada seorang anak sedang membantu orang tuanya sedang membersihkan pakaian. Benar. Kenapa dibersihkan? Karena pakaian tersebut ketika dipakai dalam satu hari atau setelah dipakai pasti ada kotoran-kotoran yang menempel. Dan kita harus wajib membersihkannya agar kita ketika memakai maupun mengenakannya kita merasa nyaman dan tenang, serta kita akan disenangi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bersih. Menjaga kebersihan bisa dilakukan dengan mandi, berwudu, membuang sampah pada tempatnya, merapikan tempat tidur, menyapu, dan mengepel lantai. Jadi, menjaga kebersihan itu macam-macam bentuknya, macam-macam kegiatannya. Apalagi yang kegiatan yang kalian lihat sehari-hari ketika di rumah, mungkin melihat ibu sedang menyapu. Nah, maka dari itu kita dianjurkan untuk membantu ibu membersihkan tempat tinggal kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bersih dan mengamalkan sunnah Nabi an-nazafatu minal iman, bahwasanya kebersihan itu sebagian daripada iman. Kita juga harus menjaga kesucian. Menjaga kesucian artinya bersuci, suci badan dan pakaian dari hadas besar maupun hadas kecil. Menjaga kesucian bisa dilakukan dengan mandi dan berwudu, badan menjadi bersih dan sehat. Nah, jadi dalam membersihkan itu ada namanya bersuci. Yang namanya bersuci itu adalah membersihkan badan dari hadas kecil maupun hadas besar dalam bentuk bisa mandi atau berwudu. Jadi kalau hadas besar itu mandi, kalau hadas kecil itu cara bersucinya adalah dengan berwudu. Bapak ulangi lagi. Kalau mensucikan dari hadas besar adalah dengan mandi. Apabila mensucikan diri dari hadas kecil maka dengan wudu.
Nah, mungkin sampai di sini saja pelajaran kita hari ini tentang kebersihan atau mensucikan diri dari najis. Yang mana kesimpulan hari ini adalah kita disunahkan untuk menjaga kebersihan karena hadis Nabi SAW, an-nazafatu minal iman, dan Allah Ta'ala menyukai orang-orang yang bersih. Untuk menghilangkan kotoran-kotoran sekitar kita bisa berupa dengan kegiatan menyapu, melap lantai, kemudian mencuci baju, dan hal-hal yang kegiatannya bersifat kebersihan. Kemudian mensucikan itu adalah, atau bersuci itu adalah mensucikan diri dari hadas kecil. Hadas kecil itu cara mensucikannya dengan wudhu, sedangkan hadas besar mensucikannya dengan mandi. Kesimpulan tersebut, sampai di sini saja pelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan lagi tentang apa itu bersuci. Nah, semoga bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak tutup, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.